Anak-anak hebat, tadi sudah kita pelajari bersama perihal penyebab dan bentuk-bentuk dari perilaku mencontek ya. Bagaimana sampai di sini sudah cukup dipahami? Alhamdulillah. Baik, berikutnya kita akan melihat dampak atau akibat apa saja sih yang bisa ditimbulkan dari perilaku mencontek ini? Ya, dampak ataupun akibat dari perilaku mencontek ternyata menimbulkan hal-hal yang tidak bisa disepelekan. Di antaranya, pertama, menumbuhkan sikap tidak jujur. Perilaku mencontek merupakan perilaku berbohong, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Nah, siswa yang sudah terbiasa menyontek akan terbiasa pula untuk berbohong tidak hanya ketika ujian, namun juga bisa terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perbuatan mencontek dapat mengikis pribadi jujur dalam diri seorang pelajar, sehingga menghambat seorang pelajar untuk dapat mengoptimalkan kemampuannya dalam belajar dan memperoleh hasil belajar yang sesuai kemampuan dirinya. Berikutnya adalah siswa menjadi tidak menghargai proses belajar. Ya, karena sering menyontek saat ujian atau bahkan sering mengandalkan contekan ketika ujian, maka saat belajar, siswa menjadi tidak serius dan hanya bermain-main saja. Yang mereka pikirkan pada umumnya hanya terfokus pada hasil akhir atau nilai akhirnya saja, dan tidak terlalu menganggap penting dari proses belajar itu sendiri. Dampak berikutnya adalah akan melahirkan pekerjaan yang tidak baik, seperti melahirkan perbuatan koruptor, penipu, plagiator, ataupun penjahat yang menghalalkan segala cara. Kenapa? Karena perbuatan menyontek dapat mengikis kejujuran dan mendidik siswa untuk berbohong. Nah, kalau ini terbiasa, maka akan tertanam dalam diri siswa dan kelak akan menjadikan satu karakter yang akan menimbulkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik tadi. Selanjutnya adalah tidak mau berusaha sendiri dan selalu mengandalkan orang lain. Ya, tentu saja karena perbuatan menyontek salah satunya disebabkan karena tidak siapannya dalam mempersiapkan ujian dengan baik, karena kurang belajar atau malas belajar. Sehingga perbuatan menyontek seringkali mengakibatkan ketergantungan, yaitu satu keadaan di mana seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sangat mengharapkan atau menggantungkan bantuan pada orang lain, termasuk dalam hal belajar. Dan tentu saja kondisi ini akan menimbulkan penurunan kemampuan peserta didik dalam memaksimalkan pengerjaan tugas-tugasnya, sehingga usaha belajarnya pun akan menjadi rendah, motivasinya pun akan menjadi rendah, karena menganggap menyontek akan lebih memudahkan dirinya. Dengan kata lain, seorang pelajar yang terbiasa menyontek akan cenderung meremehkan usaha untuk belajar secara mandiri dan lebih mengandalkan orang lain. Dampak berikutnya adalah menimbulkan perilaku malas. Malas di sini bisa malas belajar, malas berpikir, malas merenung, malas membaca, ataupun malas yang lainnya. Karena setiap ulangan, setiap tes, setiap ujian sudah terbiasa tidak belajar atau tidak
mempersiapkan diri dengan baik untuk menempuh ujian, maka lama-kelamaan akan memunculkan perilaku malas. Selanjutnya adalah membodohi diri sendiri. Ya, menyontek dapat berakibat terjadi pembodohan untuk diri sendiri. Karena seseorang yang suka menyontek tidak akan pernah memahami pentingnya usaha untuk melakukan hasil yang terbaik menurut kemampuan dirinya sendiri. Kebiasaan menyontek akan menumpulkan kreativitas dan akan menyebabkan seseorang menjadi memiliki pribadi yang rendah diri dan tidak yakin dengan kemampuan dirinya sendiri. Seorang yang melakukan perbuatan menyontek akan berpikir dia akan mendapatkan nilai yang bagus dengan melihat hasil pekerjaan orang lain. Dia bangga dengan nilai yang baik, padahal itu bukan hasil jerih payahnya. Dengan kata lain, kepuasan pada nilai tersebut sebenarnya atau sesungguhnya adalah perbuatan yang membodohi dirinya sendiri. Nah, dampak yang berikutnya adalah mempunyai kepercayaan diri yang rendah. Ya, karena seseorang yang sering melakukan perbuatan atau perilaku mencontek pada dasarnya karena tidak merasa yakin atau tidak merasa mampu dengan potensi yang dimiliki oleh dirinya. Ketidakmampuan yang rendah inilah yang akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan diri dalam menjawab soal-soal ujian. Adapun ketidaksiapan atau ketidakyakinan dirinya dalam menjawab soal-soal ujian tentu saja karena tidak mempersiapkan ujian dengan belajar yang baik. Wah, ternyata dampak dari perilaku mencontek tidak sepele karena bisa pengaruhi karakter kita di masa depan. Serem bukan? Untuk itu marilah kita bersama-sama untuk dapat menghentikan ataupun menghindarinya ya. Lalu bagaimana ya cara kita untuk bisa menghindarinya? Yuk kita simak tips berikut ini. Tips yang pertama adalah bangkitkan rasa percaya diri. Biasanya seseorang yang melakukan perbuatan mencontek cenderung karena tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Kepercayaan dirinya semakin berkurang seiring seringnya dia melakukan perbuatan mencontek. Dia tidak yakin dengan kemampuan yang dimilikinya, meskipun sesungguhnya dia masih bisa mengerjakan sendiri. Karena sebenarnya setiap individu memiliki kemampuan yang sama dalam menerima pelajaran dan memaksimalkan kemampuannya. Sayangnya sebagian orang banyak yang malas menggunakan kemampuannya tersebut. Nah, karena setiap ujian sudah terbiasa tidak melakukan persiapan, tidak belajar sebelum menempuh ujian, maka lama-kelamaan perilaku malas belajar pun menjadi terbiasa dan akhirnya lebih menggantungkan diri pada orang lain melalui cara mencontek atau melihat pekerjaan orang lain. Adapun tips berikutnya, biasakan siswa untuk berpikir lebih realistis dan tidak ambisius. Jadi nak,
Kalau kamu mau mendapatkan nilai ataupun hasil yang maksimal, tentu harus sepadan dengan usaha yang kamu lakukan ya. Jika kamu ingin nilainya bagus, hasil ujiannya bagus dan memuaskan, tentu persiapannya pun harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan matang, tidak bisa instan. Jadi, berpikir realistis saja. Kalau memang ingin mendapatkan nilai yang baik tetapi tidak dibarengin dengan usaha belajar yang serius dan sungguh-sungguh, tentu jangan pula menjadikan berbagai cara dihalalkan demi mendapatkan nilai yang maksimal atau tinggi. Berikutnya adalah arahkan pada konsep diri yang lebih proporsional. Pada umumnya, siswa yang mencontek mengakibatkan tidak mau berusaha sendiri. Bisa jadi itu pun karena disebabkan adanya tekanan untuk selalu berprestasi dan mendapatkan nilai yang tinggi. Sedangkan kemampuannya ataupun usahanya belum sepadan dan belum seimbang. Jadi, jika memang kamu merasa belumlah dapat berprestasi secara maksimal atau mendapatkan nilai yang tinggi, jangan memaksakan untuk bisa menyamakan prestasi dengan yang lain hanya dengan cara yang instan seperti mencontek. Yakinlah bahwa meraih prestasi tidak melulu pada bidang akademis, masih bisa berprestasi di bidang yang lainnya kok. Karena kemampuan seseorang itu bisa beragam-ragam dan bisa bermacam-macam. Seperti halnya kecerdasan, tidak hanya pada faktor nilai akademis saja. Adapun tips berikutnya yaitu lakukan pengawasan yang ketat. Tips ini mungkin lebih pada faktor pengawas ya, karena pada umumnya perilaku mencontek menjadi terbiasa karena juga ada pembiaran dari pengawas. Meskipun lingkungan baik pengawas ataupun teman-teman yang lain menyadari adanya perilaku mencontek, tetapi terkadang sering membiarkan perilaku tersebut tetap terjadi. Akhirnya, perilaku mencontek menjadi sesuatu yang dianggap biasa atau wajar saja. Berikutnya adalah ciptakan kesadaran disiplin. Ini merupakan kebersamaan dari lingkungan. Artinya, lingkungan sekitar atau sama teman-teman di kelas harus sama-sama menyadari dan disiplin terhadap peraturan ujian yang ada atau yang berlaku. Ketika semua sudah menyadari bahwa ada peraturan yang berlaku pada saat ujian dan berusaha disiplin untuk melaksanakan atau mengindahkan peraturan ujian tersebut, niscaya perilaku mencontek dapat diminimalisir. Tips berikutnya adalah perlunya keteladanan dari guru. Bagaimanapun, tidak dipungkiri, pembiaran perilaku mencontek tidak hanya terjadi di kalangan siswa atau pelajar itu sendiri, tetapi ada pula guru yang seringkali juga terlihat membiarkan terjadinya perilaku mencontek meskipun sudah menyadari dan mengetahui bahwa perilaku mencontek ada pada diri peserta didiknya. Untuk itu, seorang guru pun harus memberikan keteladanan dan senantiasa mengingatkan pada siswanya untuk
terus konsisten dalam menjaga kejujuran dan tanggung jawab pribadi. Tips berikutnya adalah tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Ya, faktor yang juga tak kalah pentingnya adalah dari sisi moralitas atau moral. Ketika tingkat keimanan dan ketakwaan kita tinggi, biasanya akan menyadari dan senantiasa merasakan adanya pengawasan dari Tuhan. Tidak hanya merasakan pengawasan dari pengawas atau Bapak dan Ibu guru. Sehingga ketika sudah merasakan bahwa selain pengawasan dari pengawas ujian atau Bapak Ibu guru, ada pula pengawasan dari Yang Maha Kuasa. Bahkan pengawasan dari Yang Maha Kuasa tidak akan pernah bisa terluput. Nah, niscaya kesadaran tersebut jika sudah terbangun juga akan meminimalisir perilaku mencontek. Terakhir, yang juga tak kalah pentingnya adalah tips untuk menghentikan perbuatan mencontek adalah perbaiki manajemen waktu dengan baik. Karena salah satu penyebab perilaku mencontek biasanya adalah karena ketidaksiapan dalam mempersiapkan diri untuk melaksanakan ujian. Ketidaksiapan ini bisa jadi karena adanya rasa malas atau waktu belajar yang kurang. Waktu belajar yang kurang ini pada umumnya dikarenakan manajemen waktu belajar yang kurang baik. Oleh karena itu, agar seimbang waktu belajarnya dan bisa mempersiapkan ujian dengan sebaik-baiknya, tentu harus dilakukan manajemen waktu secara proporsional dan baik. Semakin teratur dalam belajar, maka bisa dipastikan akan semakin baik pula persiapan kita dalam ujian, sehingga lebih yakin dan percaya diri ketika melaksanakan ujian. Nah, anak-anak, demikian beberapa tips yang bisa kamu ikuti atau bisa kamu terapkan untuk meminimalisir ataupun menghindari perbuatan mencontek. Ibu yakin kok kita semua bisa dan mampu untuk menghindarinya. Yakinlah pada kemampuan diri kita sendiri sebagai wujud rasa syukur kita pada karunia Tuhan yang telah menganugerahi kepada kita kecerdasan dan kemampuan untuk berpikir dan bertindak. Semoga dengan kita bisa menghentikan ataupun menghindari perilaku mencontek, maka akan menjadikan kita untuk memiliki pondasi kejujuran yang kelak akan berguna sebagai karakter terpuji di masa depan. So, jangan ragu, stop mencontek ya. Hendaklah kalian berlaku jujur karena kejujuran mengantarkan pada kebaikan. Dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Baiklah anak-anak, demikian pembahasan kita tentang mencontek. Sekali lagi, Ibu yakin kita semua bisa dan mampu untuk dapat menghindari ataupun menghentikannya. Menyontek itu hal yang mudah dan cara menghilangkannya pun mudah. Tinggal bagaimana diri kita mau memilih apakah akan terus membiarkan budaya yang salah tersebut ataukah melakukan perubahan pada diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang percaya pada kemampuan diri sendiri dan tidak membodohi diri sendiri. Jadi stop mencontek ya.
Anak-anak hebat, Ibu yakin kalian semua tentu ingin mengharapkan dapat memiliki karakter yang terpuji di masa yang akan datang. Salah satunya adalah dengan menjaga kejujuran. Karena buat apa bangga dengan hasil karya orang lain atau mendapatkan nilai yang bagus tapi bukan hasil kemampuan sendiri, karena sesungguhnya bangga dengan hasil karya sendiri itu lebih utama dibanding bangga karena meniru. Itu akan terasa semu. Oke, anak-anak, sekian materi kita pada layanan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada pertanyaan ataupun masalah terkait dengan materi ini ataupun masalah lainnya, jangan segan untuk menghubungi guru BK kalian ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi pada materi layanan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.